Sekarang kita akan coba melakukan client side data fetching, karena sebelumnya kita selalu melakukan, server side data fetching ya, di server maksudnya data fetching ya, menggunakan get server side props atau get initial props. Sekarang kita akan melakukannya di client side, jadi kita bisa debug di DevTools. Kalau di Next.js ini ya caranya sama kayak di React gitu kalau mau data fetching di client side. Kalau di kelas komponen kita bisa melakukannya di komponen did mount, lifecycle. Kalau di React hooks atau di function kita pakai hook use effect. Jadi itu equivalent-nya atau setara atau alternatifnya ketika kita mau menggunakan komponen did mount di function komponen gitu. Kalau kita mau pakai state-nya kita bisa pakai use state hooks. Jadi lebih simpel coding-nya ketimbang kita menggunakan class komponen yang seringkali panjang coding-nya gitu kan. Oke, sekarang kita akan melakukannya. Nah, kita juga nanti coba akan lihat, hasilnya kayak gimana. Nah, di sini kita akan menggunakan Fetch API. Jadi Fetch API ini dia API dari browser, jadi kita nggak perlu install library apapun untuk menggunakannya. Di sini juga saya udah init satu project namanya client side. Di sini pakai create next app, client side, kemudian ini isinya kayak gini, ini udah berhasil semua. Sekarang saatnya, ngoding. Nah, sebelum itu di sini ada API-nya. API-nya dari, Type Code. Ini nanti kita pakai isinya kayak gini, nanti kita coba tampilin ke JSX kita. Nah, kita balik lagi. Saya akan buka Tmax dulu, kemudian, kita akan coba buka editornya. Saya pakai Vim, oops, namanya tadi client side ya, client side. Masuk dulu deh, lebih enak initnya gini. Isinya sama kayak biasa kan, ada public, ada pages, ini fresh installation. Di sini saya mau buka terminalnya di samping. Kita akan serve Next.js-nya di sini. Nah, jadi ada di sebelah tuh. Sini kita buka index.js. Kita akan coba reload halaman ini. Kalau dia udah di-compile atau di-serve, dia akan jalan di sini. Udah jalan kan? Kita bisa kontrol U di sini. Judulnya kan create next app. Kalau misalkan dia client side, head-nya itu dia nggak bakal muncul title. Kalau client side karena JavaScript-nya atau DOM-nya itu diupdate ketika JavaScript-nya udah di-parsing, di-download dulu baru di-parsing oleh browser. Nah, kalau misalkan di sini udah ada title-nya sesuai dengan yang ini, itu berarti tetap server side si Next.js ini. Kita cek title. Nah, create next app. Ini berarti dia tetap, server side untuk ngerender komponennya, begitu. Jadi, kita tetap bisa melakukan client side data fetching di Next.js ini menggunakan tadi tuh, pakai effect hooks di React, gitu. Jadi, tadi cuman sekedar ngetes aja. Kalau misalkan kita bikin gini aja, nggak ada server side props atau initial props, dia bakal apa nih di development. Nah, kan masih development, bukan di build ya, bukan di build prod maksudnya. Jadi hasilnya kayak tadi dia bakal server side juga. Nah, sekarang untuk itu kita akan coba hapus dulu codingnya, lalu kita bikin return baru. Ups. Pakai div. Kemudian bikin H1 client side data fetching. Untuk tahu ini pre-rendering atau di server atau di client side di rendernya, teman-teman bisa refer ke dokumentasi Next.js di bagian data fetching. Di sini jelasin. Nah, static generation. Kalau di dev itu seringkali nggak begitu
ini kelihatan gitu. Karena dia ketika di-build ke production itu bakal melakukan optimisasi atau optimasi lah. Jadi kalau ada server side props, dia bakal jadi server side rendering, kalau nggak ada dia bakal jadi static site. Ini ada nih. Hmm, mana ya? Nah ini, bukan. Bawa lagi. Nah ini dia. If you export a change function called get server side props from a page, Next.js will pre-render this page. Its request sync the data returned by server side props. Jadi kalau misalkan teman-teman export function ini di komponen React-nya, jadi dia bakal pre-rendering setiap request. Beda walaupun keduanya di Next.js ini atau semua halaman ya bakal pre-render juga. Bedanya di build time atau pada saat request, gitu aja sih. Kalau yang tadi, static, props itu dia bakal di build time, kalau ini di setiap request, karena memang dia butuh server, bukan static site. Nah, yang ini karena di development semuanya bakal terlihat sama. Karena yang tadi pun yang mana ya, yang atas? Ini ya, mana sih? Nah ini, nah ini dia bakal, eee dieksekusinya ketika di build time doang. Nah, karena kalau kita jalanin server development-nya kayak yarn dev itu atau npm run dev itu kan server development-nya Next. Dia bakal di call-nya juga setiap request karena kan untuk, ini kan untuk development. Masa harus build terus ya setiap mau, ngetes hasilnya gitu kan, kayak Android jadinya, gitu. Jadi, bedanya itu. Teman-teman bisa baca-baca di sini lagi. Biasanya ada caveats-nya di sini. Kayaknya nggak ada di halaman. Jadi itu, teman-teman bedanya. Nah sekarang kita akan, coba, bikin API call di sini. Sebelum itu kita import dulu React, use effect sama use state. Di sini dari React. Ini ngetes nih. Dia bakal run itu pas mount. Nah itu muncul tuh. Kalau kita reload, bakal mount. Karena dia bakal dieksekusi ketika komponen did mount, ketika si komponennya itu update state, atau ketika komponen itu mau leap. Jadi gabungan dari ketiga React Lifecycle ini. Nah, kalau misalkan teman-teman mau ini update atau dieksekusi hanya pada saat komponen did mount, itu kita bisa passing empty array di second parameternya. Karena kalau misalkan kita eksekusi data fetching di sini, kalau ininya nggak ada, dia bakal eksekusi terus ketika ada state yang diubah. Misalkan kita punya state, kita ubah mutasi gitu kan, state itu diubah nilainya. Nah, ini bakal ke eksekusi lagi. Kalau misalkan ada data fetching di sini, ya dia bakal dieksekusi lagi data fetching-nya ketika ada state yang berubah, gitu. Nggak bagus kan? Kalau begini dia bakal eksekusi ketika si, komponennya mount aja. Sini kita bisa copy, lalu kita bikin satu function. Sini kita bikin assign function. Apa nih muncul? Oh wait, jangan dulu wait. Const dulu request. Kayak gini. Kemudian
responnya apa, nunggu request, kemudian JSON, kemudian di sini nanti kita konsol dulu. Muncul hasilnya. Karena ini client side, jadi kita bisa debug di browser. Nah, request-nya. Ini kan ada header-nya segala macam. Nah, sekarang kita akan coba set state atau kita populasi respon ini ke state. Kita init dulu state-nya di sini, const pose, set pose, kemudian use state. Di sini empty array, jangan objek dong. Empty array. Jadi kalau teman-teman mau pakai state di function component kayak gini, pakai React Hooks state use state ini. Beda caranya sama di yang kelas komponen. Jadi use state ini dia return-nya array. Yang pertama itu dia getter-nya untuk ngambil nilai state saat itu, yang kedua itu setter-nya untuk nge-state atau melakukan mutasi di state tersebut. Jadi kalau misalkan mau ngubah nilai pos ini, kita pakai set pos gitu. Jadi bedanya itu. Ini React Hooks use state, jadi bisa teman-teman baca lagi di dokumentasi React-nya. Kemudian kita set pose, langsung aja di sini responnya. Nah, kemudian di sini kita bisa passing atau kita bisa map. Ups. Kita tampilin title-nya. Jangan lupa kita kasih key di sini. Kemudian kita cek di konsol, ini hasilnya dan ini muncul semua judul-judul dari postnya. Nah, ini tuh supaya ngasih tahu identifier untuk elemen ini. Gitu. Jadi kalau misalkan kita ngelakuin map, kita harus kasih key-nya ini. Pakai unique identifier. Karena ID ini unik, jadi dia bisa dikasih ke key ini. Begitu. Nah, ini hasilnya. Kemudian kita bisa reload. Muncul dia. Sekarang kita bisa ngasih loading. Karena client side kan, proses loadingnya, proses data fetching-nya itu kan dia bakal di background. Biasanya itu kan lama kan, tergantung memang koneksi internetnya. Jadi ketika si data fetching itu sedang diproses, otomatis kita harus nampilin atau ngasih tahu si user bahwa aplikasi itu lagi ngelakuin data fetching. Kayak nampilin text loading gitu kan, atau indikator loading spinner, atau yang lebih advance itu bisa ngasih skeleton yang pakai animasi itu kan, ada layout-nya atau disebutnya placeholder juga. Loading, set loading. Karena ini otomatis bakal data fetching, kita bisa langsung kasih true. Dia kan lagi loading, ya kan? Makanya kita langsung kasih true aja di sini. Kemudian kita kasih di sini set loading false. Kita kasih logic di sini jika dia loading, maka div kayak gini. Mungkin kodenya kurang bagus ya. Jadi kita bikin gini aja. Kemudian kita enter ke bawah. Sorry. Kayak gini ya berarti. Oke, kita ups. Nah, kayak gini. Kemudian kita bisa save. Sekarang coba kita loading, reload. Nah, muncul tuh sebentar. Nah, itu dia. Jadi ini data fetching di Next.js. Kita bisa pakai komponen
function di sini dan juga kita bisa pakai React hooks, fitur dari React. Jadi kita bisa pakai state dan juga komponen life cycle-nya di function komponen. Contoh simpelnya kayak gini, teman-teman bisa explore lagi lebih jauh soal ini. Nah, kemudian kalau teman-teman mau pakai, eee, yang lain, misalkan nggak mau pakai Fetch API, bisa juga pakai Axios atau dari Vercel juga ada, bisa pakai SVR React. Nah, ini dia ada dari Vercel juga, Next.js dari Vercel, ini juga, dari Vercel. Ini untuk, data fetching. Jadi fiturnya ini banyak ketimbang pakai Fetch API. Walaupun ini behind the scene-nya kita bisa pakai Fetch API juga, cuman ini semacam kayak wrapper lah gitu, yang punya fitur yang lebih gitu. Ini kepanjangannya dari style while revalidate atau SWR. Jadi dia bakal nampilin, data lama yang ada di cache ketika si API-nya itu lagi atau si, datanya itu lagi di-fetching, data barunya lagi di-fetching. Nah, ketika si data barunya lagi di-fetching atau di-request, dia bakal munculin data yang lama dulu ke interface atau ke kita sebagai developer gitu. Jadi salah satu fiturnya itu sih. Kayak gini, contohnya. Itu banyak fiturnya. Dia kan ada tuh built-in cache dan lain sebagainya. Oke, ini dia, eee, cara melakukan data fetching client side di Next.js. Berikutnya mungkin kita akan bahas yang lain. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.